Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader, sekarang kita akan membahas tentang dunia kripto. Amarket akan sedikit memberikan analisa, memberikan laporan buat rekan trader. Dan kami selalu berharap apa yang kami berikan ini bisa sedikit menambah wawasan buat rekan trader sebelum memutuskan untuk trading di kripto, terutama di Bitcoin. Kami juga berharap semoga apa yang kami berikan ini setidaknya mempunyai manfaat yang besar untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa pada edisi minggu ini kita akan membahas tentang data inflasi atau CPI yang baru saja dirilis beberapa jam yang lalu. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang CPI dan efeknya buat Bitcoin, data inflasi, dan bagaimana efeknya itu terhadap Bitcoin. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena efek yang akan terjadi setelah data inflasi dikeluarkan, ini akan mempunyai efek yang sangat besar terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed di saat rapat FOMC yang akan dilakukan 17 sampai 18 September minggu depan. Dan kalau rekan trader lihat, rekan trader, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kalau rekan trader lihat, kita akan melihat dulu tentang apa itu CPI dan bagaimana pergerakannya. Dan rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa kalau kita berbicara tentang CPI ini, rekan trader bisa melihat bahwa proyeksi dari CPI ini akan menjadi fokus bagi para investor pasar, terutama yang akan trading dalam dunia kripto, trading Bitcoin, kripto dan lain-lainnya, karena dia akan mempengaruhi potensi pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan minggu depan ya. Kalau rekan trader lihat ya, rekan trader kalau lihat di gambar di bawah gambar ini, sabar saya tunjukin dulu. Oke. Nah, ini dia. Kalau rekan trader lihat di gambar ini, rekan trader, ini adalah gambar bagaimana data dari CPI dari tahun 2023 sampai tahun 2020 ya, tahun sekarang ya, sampai akan datang ya. Nah, di sini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bahwa indeks harga konsumen atau CPI ini adalah merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur perubahan rata-rata barang dan jasa. Ya. Nah, di Amerika ya tentunya. Saat ini kalau kita lihat rekan trader bahwa CPI di Amerika itu telah mencapai sekitaran 314,54 poin pada bulan Juli tahun 2024 ya. Rekan trader bisa lihat bulan Juli tahun 2024 dia udah berkisar di antara 314 ya. Dan kalau kita lihat secara proyeksi, CPI di masa depan itu menunjukkan kenaikan signifikan dan dia akan berada sekitaran 316 poin pada September tahun 2024 ya. Ini dari 314 jadi 316 pada September 2024. Lalu 321,33 pada 2025 dan 329 pada tahun 2026. Jadi kalau rekan trader lihat dari gambar ini, kenaikan proyeksi CPI yang berkelanjutan, dia akan menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih tetap tinggi. Ya, kalau rekan trader lihat tekanan inflasi masih tetap tinggi karena sekarang 314, dia akan naik diperkirakan sampai 320. Nah, dan ini mempunyai hubungan keterikatan di saat rekan trader kalau lihat bahwa di saat pertemuan FOMC pertemuan di Jackson Hole yang beberapa minggu yang lalu sudah sangat jelas di sana rekan trader bahwa Jerome Powell sebagai seorang gubernur sentral Bank Amerika, dia memberikan sinyal yang jelas bahwa bank sentral ini akan memangkas tingkat suku bunga. Ya, kita udah tahu sebenarnya pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah mulai dijadwalkan dari awal tahun lalu. Bulan Maret tidak jadi, ya. Bulan Juli tidak jadi, dan kemungkinan bulan September ini akan dilakukan. Nah, tapi di dalam
pertemuan tersebut, Jeremy Powell juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja Amerika dia sudah mulai mengalami pendinginan atau sudah mulai mengalami pelemahan setelah laporan non-farm payroll yang dilakukan pada waktu yang terakhir dan revisi yang terjadi. Rekan trader bisa lihat di data ini. Nah, ini adalah data dari non-farm payroll. Bagaimana non-farm payroll sampai di edisi terakhir dia berada di sekitaran 142. Nah, di sini ya rekan trader ya. Kalau data ini rekan trader, ini juga merupakan salah satu acuan yang digunakan untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Ya, kita lihat bahwa Jeremy Powell menyatakan di FOMC nanti semakin yakin bahwa inflasi sedang menuju sasaran ke 2%. Ya. Jadi menurut Jeremy Powell inflasi ini semakin menuju ke 2% ya. Nah, dari sini rekan trader kita bisa lihat dengan jelas bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan sudah harus dilakukan. Dari data FOMC, data inflasi yang ada, yang barusan nanti yang sudah dikeluarkan, kita akan lihat setelah ini. Ini menandakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga harus dilakukan. Dan yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah hubungan pemangkasan tingkat suku bunga itu dengan pergerakan dari Bitcoin? Nah, kalau rekan trader lihat hari ini, data inflasi yang dikeluarkan, ya, di sini sudah sangat jelas bahwa, saya pindah dulu. Nah, ini, oke. Nah, rekan trader lihat hari ini data inflasi barusan saja dikeluarkan, ya, 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Di sana sudah sangat jelas kita lihat rekan trader semuanya. Kita sudah sangat jelas melihat di sana bahwa indeks harga konsumen CPI ya, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan, kita bisa lihat bahwa inflasi inti yang dipandang lebih mencerminkan tekanan harga jangka panjang, dia mengalami kenaikan sebesar 3,2%. Ya rekan trader ya. Dia mengalami kenaikan sebesar 3,2% rekan trader. Dan kalau rekan trader lihat ya, secara bulanan inflasi inti ini dia meningkat menjadi 0,3%, sedikit lebih tinggi dari ekspektasi ekonomi sebesar 0,2%. Ya, ini data barusan aja keluar. Sementara itu inflasi IHK utama dia naik menjadi 2,5% secara tahunan. Ya, secara tahunan rekan trader bisa lihat 2,5% dari yang terjadi dari data sebelumnya sebesar 2,9 ya. Dari data sebelumnya sebesar 2,9. Nah, ini sedikit di bawah ekspektasi ya, dia 2,6 tapi data sebelumnya 2,9 dan yang keluar sebesar 2,5. Nah, kalau kita lihat rekan trader semuanya bahwa kenaikan bulanan inflasi inti ini sebagian besar disebabkan oleh inflasi perumahan yang tetap tinggi. Sementara sektor-sektor lainnya juga berkontribusi terhadap hal-hal tersebut. Ini akan menjadi pegangan terhadap apa yang dilakukan pada rapat FOMC. Secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa data inflasi yang dikeluarkan barusan dia mengalami sebuah pendinginan atau sedikit mengalami pelemahan, sehingga ini memberikan ruangan yang sangat besar terhadap berapa basic point yang akan ditentukan oleh The Fed. Kita tahu semuanya bahwa The Fed ya, pada prinsipnya The Fed itu akan tingkat suku bunga akan dikeluarkan. Tapi masalah berapa basic point terjadi permasalahan antara 25 atau 50 basic point. Apabila inflasi mengalami sedikit pelemahan, artinya kemungkinan besar tendensi pelemahan yang terjadi, basic point yang terjadi adalah 25. Tapi kalau seumpamanya inflasinya agak sedikit mengalami penguatan, artinya 50 basic point akan dilakukan.
Dari sini kita bisa lihat berdasarkan data hari ini yang dikeluarkan oleh FedWatch, ya, ini salah satu tools untuk melihat seberapa besarkah keadaan tentang US rate. Di sini kita udah bisa lihat dengan jelas rekan trader semuanya bahwa berdasarkan FedWatch tools, ya, ini bisa dilihat bahwa 85%, ini data hari ini rekan trader ya, data hari ini 85% menyatakan bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebesar 25 basic point. Sedangkan 15% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebesar 50 basic point. Nah, kita lihat ini dulu ya, Walaupun ini adalah berdasarkan survei, tapi pemangkasan tingkat suku bunga itu tetap yang akan menentukan itu adalah si Jerome Powell. Dia akan mengumumkan seberapa besarkah pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi. Tapi secara garis besar dari data FedWatch Tools menyatakan bahwa 85% memprediksikan bahwa 25 basic point akan dilakukan dalam pemangkasan tingkat suku bunga, berbanding terbalik dengan 15% yang menyetujui 50 basic point. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah hubungan keterikatannya dengan pergerakan Bitcoin? Nah, ini dia. Secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat hubungan keterikatannya itu sangat gampang ya. Kalau kita lihat rekan trader melihat hubungan keterikatan yang terjadi, kita bisa lihat bahwa jika inflasi lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka kemungkinan besar ya Bitcoinnya itu 50 basic point. Kalau 50 basic point artinya kemungkinan besar ada sedikit koreksi yang terjadi pada Bitcoin ya. Tapi apabila inflasi lebih kecil yang daripada apa yang diperkirakan, ini artinya kemungkinan besar 25 basic point akan terjadi ya, akan diumumkan oleh Jerome Powell, sehingga bisa membuat Bitcoin ini punya peluang penguatan yang paling besar. Dari sini kita bisa lihat bahwa data yang terjadi menurut perkiraan data 85% lebih menyetujui 25 basic point daripada 15%. Sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apabila sesuai dengan data, sesuai dengan prediksi, kemungkinan apabila pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada rapat FOMC minggu depan 25 BP, artinya angin segar buat Bitcoin. Ya, artinya angin segar untuk Bitcoin. Dan ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya, karena CPI merupakan salah satu bagian dari data-data yang akan dipertimbangkan oleh The Fed untuk menentukan berapa nilai pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Walaupun secara logika apabila data dari inflasi, data CPI sedikit besar artinya dia akan mengganggu Bitcoin. Sedikit kecil artinya dia akan memberikan kekuatan pada Bitcoin. Dan hari ini data yang dikeluarkan memang rada-rada mendingin, turun. Sehingga secara garis besar logikanya adalah dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap Bitcoin dan peluang Bitcoin untuk naik lebih tinggi lagi. Asal sesuai dengan apa yang diprediksikan 25 basic point. Dan bagaimanakah tendensinya dalam pasar nanti selama 1 minggu? Nah, kita coba balik dulu. Nih, saya coba balik dulu ke platform. Nah, rekan trader bisa lihat sesuai dengan apa yang saya prediksikan dari beberapa minggu yang lalu. Ini datanya, saya terus collect terus. Di mana setiap kuartal ini dia punya kemungkinan untuk agak sedikit turun. Kuartal ketiga mempunyai kecenderungan dia turun, setelah itu dia naik, dia turun, setelah itu dia naik ya. Dan kalau kita lihat di kuartal ketiga ini dia turun, setelah itu dia naik ya. Nah, sekarang kita lihat rekan trader di penghujung kuartal ketiga
kemungkinan besar kalau kita lihat dari apa yang saya prediksikan minggu lalu, sesuai dengan apa yang saya prediksikan bahwa di level inilah Bitcoin sudah berada di titik di mana dia sudah berada di titik yang paling terendah. Artinya kemungkinan besar setelah data CPI dikeluarkan hari ini, Bitcoin ini akan sedikit mengalami kontraksi, dan puncaknya itu di minggu depan. Saya bisa bilang bahwa setelah data ini dikeluarkan, kemungkinan besar Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat dari data prediksi saya minggu lalu, di mana saya memprediksikan bahwa Bitcoin dia mempunyai kecenderungan untuk mengalami pelemahan sampai level 52.124. Dan itu memang terjadi, rekan trader. Bayangkan, dari 58 dia turun. Memang kecenderungan, saya bilang ada kecenderungan turun. Seperti apa yang telah saya prediksikan di sini. Dia akan turun. Ya, sesuai dengan prediksi saya, ya. Dia turun, rekan trader. Nah, rekan trader kalau lihat di sini analisa saya, setelah dia turun, dia akan sedikit terkoreksi untuk mengalami penguatan. Dan sesuai dengan data ini, saya bisa bilang bahwa kemungkinan pergerakan Bitcoin pasca data inflasi atau CPI sampai ke laporan FOMC dikeluarkan akan sedikit mengalami sideways, tapi peluang penguatan masih tetap ada, ya. Peluang penguatan masih tetap ada. Oleh karena itu, untuk pergerakan Bitcoin pasca dirilis data inflasi, saya bisa bilang bahwa peluang penguatan masih sangat tetap terbuka, dengan catatan bahwa sesuai dengan datanya sampai menuju ke FOMC dikeluarkan, saya memprediksikan bahwa dia ini masih sangat bergerak di jangkauan antara 58.000 sampai 54.000, ya. Tapi peluang kenaikan masih sangat besar. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa untuk minggu depan Bitcoin ini punya peluang yang sangat besar bisa naik sampai level ketinggian maksimum, rekan trader, ya. Asal dia bisa menyentuh level 59.000 US dollar per satu Bitcoin, dengan ketinggian maksimumnya itu berada di level 60.600-an sampai minggu depan, ya. Hari Rabu minggu depan. Nah, tapi masih tetap ada juga peluang untuk turun. Dan saya memprediksikan bahwa peluang untuk turun tetap ada. Sampai level paling maksimal itu menurut analisa saya, dia akan turun sampai di level 52.822. Tapi secara garis besar, pasca CPI dikeluarkan, menurut analisa saya, Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk naik sampai level ketinggian 60.000. Dan setelah nanti CPI data FOMC dikeluarkan pada tanggal 18 nanti, kita bisa lihat peluang Bitcoin naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa Bitcoin sampai nanti 2 minggu yang akan datang FOMC dikeluarkan, tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level ketinggian 60.000-an, ya, antara 60.800-an, ya, atau mungkin juga dia bisa sampai di 60.600, ya, sama, ya, saya pikir, ya. Tapi secara garis besar 60.000 peluang besar akan dicapai sampai sampai minggu depan di saat FOMC dikeluarkan. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah tema kita hari ini tentang CPI dan efeknya terhadap Bitcoin. Saya selalu berharap apa yang saya bawakan ini bermanfaat, karena dari CPI ini akan menjadi data untuk
digunakan di saat FOMC nanti. Oleh karena itu tetaplah terus rekan trader melihat data-data yang akan dikeluarkan, dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, apa yang marketing berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.